Shalom semuanya, semoga sehat selalu lah. Yang lagi puasa, semoga puasanya lancar. Nah, balik lagi nih kita bahas buku-buku anak lagi yang menurut aku lebih advance dan lebih serius kali ya kali ini. Nah, cakupan umurnya juga ada yang untuk toddler, ada yang mungkin untuk usia SD gitu kali ya. Nah, tapi kalau misalnya anak-anaknya udah tertarik sama buku-bukunya walaupun umurnya masih kecil, nggak apa-apa kalau menurut aku diperkenalkan aja. Nah, sesuai judulnya, buku-buku ini juga menurut aku bagus banget untuk melatih daya ingat mereka. Jadi untuk melatih otak mereka supaya memorinya tuh bagus gitu loh. Jadi harus kita stimulasi terus, karena walaupun anaknya pada dasarnya udah punya IQ-nya tinggi, tapi kalau nggak distimulasi itu juga nggak maksimal jadinya. Jadi kita bisa supply terus dengan stimulasi belajar, baca buku, dengan permainan-permainan, kuis, dan pastinya juga dengan suplai gizi makanan ya, Mams. Oke, mau yang mana? Oke. Tapi sebelum kita mulai bedah-bedah buku ini, aku mau ngingetin Mams dulu untuk jangan lupa subscribe channel ini, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, terus videonya juga di like, di komen, dan di share ke teman-teman Mams lainnya biar aku makin semangat untuk upload video setiap hari Jumat untuk nemenin weekend Mams dan anak-anak ya. Aku mau ingetin juga untuk jangan lupa follow aku di Instagram untuk dapetin update-update terbaru seputar Mom and Baby pastinya. Yuk, sekarang kita bahas bukunya. Ara mau bahas buku yang mana dulu? Di video ini juga Mams nggak sendirian karena bakal ditemenin sama lotion-lotion dari Scarlett yang mau aku battle nih, alias aku bandingin wanginya tuh lebih enak yang mana. Jadi di tangan aku ini udah ada varian yang romansa dan juga ada yang freshy. Nah, jadi yang romansa ini tuh kalau bisa aku gambarin ya, wanginya tuh lebih mild. Jadi dia lembut banget dengan ada aroma-aroma buah-buahan dan juga buah-buahan dan juga bunga-bunganya gitu. Sementara kalau yang freshy ini sesuai namanya dia lebih fresh karena ada aroma citrusnya dikit dan juga bau-bau bunga gitulah ya. Jadi kalau yang freshy ini dia inspired dari parfum Jo Malone yang English Pear dan juga freshy ya. Jadi wanginya itu lebih fresh dan aku pribadi juga emang lebih suka yang ini sih kalau dari wanginya ya. Nah, kedua varian ini kan punya wangi berbeda tapi khasiatnya tetap sama pastinya ya. Kalau lotionnya Scarlett itu semuanya punya manfaat untuk menutrisi dan juga mencerahkan kulit yang pastinya dia wangi banget, wanginya tahan lama dan enak-enak banget di tangan. Ya. Sekarang kita cobain ya. Yang pertama kita coba yang freshy dulu, mungkin ya, yang freshy dulu. Nih. Tuh. Kayak KTP ya. Nah, dengan tekstur yang lembut seperti ini, dia tuh nggak lengket, terus dia cepat juga menyerapnya, dan lembut banget juga teksturnya. Jadi lotion ini cocok banget karena cocok banget kalau pakai setiap hari. Karena dia punya khasiat yang bagus banget dan biar hasilnya maksimal juga kamu bisa mix ini sama rangkaian body care Scarlett yang lainnya. Itu ada body scrub, ada shower scrub, sabun mandinya, ada juga lotion ini tuh. Kalian lihat tuh perbandingannya. Tangan aku yang udah pakai lotion dan yang belum pakai lotion Scarlett kelihatan banget kan. Kalau yang kanan aku pakai ini tadi itu warnanya kelihatan lebih cerah dan kelihatan lebih fresh juga. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya, nih apalagi yang di bagian sini, yang sebelah kanan ini kelihatan banget tuh, lebih fresh banget yang sebelah kanan ini dan nggak terlihat yang pucat gitu, tapi kelihatannya lebih fresh aja dan lebih bersih. So Mams yang seperti udah sering aku review kan Scarlett ini, Mams pasti tahu kalau harganya itu satuannya semuanya body care-nya itu cuma 75.000 aja. Jadi aku mau ajak Mams untuk cobain lotion-lotionnya ini dan semua rangkaian body care Scarlett Whitening juga yang bisa Mams order langsung lewat WhatsApp, lewat line-nya atau Instagram atau juga Shopee Mall di Scarlett Whitening Official Store. Oke, Mams, jadi buku kita yang pertama di sini yang menurut aku tuh paling cocok sama judulnya ya, yang bener-bener emang manfaatnya itu bisa membantu daya ingat anak ya. Jadi stimulasi memorinya tuh maksimal gitu loh. Di sini ada buku Usborne atau Usborne, ini juga udah beberapa kali aku review dari penerbit ini di channel aku. Judulnya Lift the Flap Workbook. Ini bukunya board book. Ukurannya memang cukup besar. Aku belinya ini di Periplus.
Tapi aku akan usahain untuk cari pastinya link untuk belanja online-nya. Nanti aku taruh di description box ya, biar moms yang di luar kota bisa beli ini juga kalau misalnya tertarik ya. Jadi ini adalah buku yang isinya tuh flap, ada banyak gambar dan juga ada tulisan-tulisan. Ini full English ya. Jadi benar-benar ada cara bacanya atau cara mainnya ya, biar maksudnya fungsi bukunya itu tersampaikan. Jadi sini seperti kita lihat contohnya di sini ya. Aku akan coba jelasin ke moms. Pertama di sini ada on the farm. Jadi hewan-hewan yang ada di peternakan gitu misalnya. Jadi di sebelah sini ada gambar hewan-hewannya yang bentuknya juga flap yang bisa kita buka, dan di dalamnya ini ada tulisan hurufnya atau nama bendanya ya, bahasa Inggris. Ejaannya COW, cow gitu kan. Nah, sementara kalau yang di halaman sebelahnya ini flap dengan tulisan-tulisan nama benda-benda yang ada di sini, yang nanti suruh anak itu ingat-ingat lalu tebak gitu loh, benar apa enggak. Jadi kayak misalnya aku contohin ya. Ini cow ya. Kalau kita kan udah bisa baca kan, Mams, tapi untuk anak-anak yang belum bisa baca, mereka kan mengandalkan daya ingat gambar mereka gitu loh untuk bisa mainin ini. Jadi kalau misalnya yang pertama ini ada, aku bilang ya misalnya ke anakku, behind this flap there's a picture of a cow. Jadi di balik flap ini ada gambar sapi. Coba Ara ingat nggak sapi yang mana? Jadi sebelum itu kita sebutin dulu nih, suruh anak ingat-ingat ini cow, ini sheep, ini goat, ini cat gitu kan. Terus setelah aku tanya kayak tadi, dia akan tunjuk misalnya cow gitu kan, ini misalnya kata dia. Terus kita lihat, oke, kita buktiin ya, bener nggak sih cow itu yang ini. Nah, kita buka, di dalamnya ada gambar si cow tersebut. Kalau misalnya anak salah, nggak apa-apa, Mam, samanya juga berulang-ulang, ini nanti akan ingat sendiri dia di mana kaunya, dognya yang mana. Ini juga nanti dia hafal nama-namanya apa. Jadi memang untuk melatih daya ingat itu kan juga nggak instan ya pasti ya, karena kan harus diulang-ulang terus. Tapi karena mereka itu masih usia pertumbuhan pesat banget, jangan khawatir, mereka tuh pasti otaknya tuh bekerja dengan sangat baik dan sangat cepat gitu loh kalau kita sering stimulasi juga. Nah, kalau anaknya sudah mulai bisa baca, lagi belajar baca, itu bisa dua cara ya, jadi buku ini untuk anak yang belum bisa baca dan yang lagi belajar baca. Jadi dia belajar untuk mengeja. Jadi kayak misalnya, kita coba deh halaman berikutnya ya. Ini banyak kategorinya, Mams, kayak gini. Ini ada, nah ini ada outdoor words gitu kan. Jadi kayak misalnya, misalnya nama anak ya, Ara tahu nggak ini apa? Oh, ini bus. Coba spell bus gimana sih? Terus nanti misalnya dia spell B-U-S. Kita lihat bener nggak ya spellingnya kayak gitu. Kita buka busnya, di dalamnya ada tulisan spellingnya atau tulisan benda tersebut. Jadi B-U-S, oh benar gitu. Jadi bisa digunakan dua cara untuk anak-anak yang belum bisa baca, dia tertarik aja sama gambar-gambarnya, tapi tetap bisa kita latih untuk daya ingatnya tersebut. Lalu kita juga bisa melatih spellingnya mereka kalau misalnya mereka mau belajar membaca. Dan ini kategorinya juga banyak, selain nama-nama benda kayak gini, ternyata juga ada kata kerja nih. Ini jadi di sini anak-anak lagi rame beraktivitas. Ada yang catch, lagi tangkap bola, ada yang lagi jump, lagi lompat, ada yang lagi tarik, ada yang lagi kick, ada yang lagi nendang ya. Terus ada yang lari, ada yang banyak-banyak, pokoknya aktivitas-aktivitas. Terus juga ada nama-nama anggota tubuh, nama-nama pakaian, sepatu, baju, dan lain-lain. Terus nama benda-benda di luar rumah. Terus juga yang ini suara ya, jadi kita mainnya tuh dengan menggunakan suara. Jadi anaknya tuh disuruh tebak yang suaranya quack 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 itu apa sih gitu. Misalnya dia udah tahu tuh duck, coba ya yang suaranya quack, bener nggak sih duck? Oh, nih bener nih, gambarnya yang keluar di balik tulisan quack ini adalah bebek gitu ya. Ini ada 7 halaman. Kalau ini room, dan semuanya ada flapnya. Jadi untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun harus hati-hati ya, karena ini pun anakku dia nggak sengaja ngerobekin, kadang sengaja juga sih, dia iseng kayak dia pengen buka-buka gitu dan tangannya belum terlalu bisa begitu, jadi kadang hancur juga. Di halaman terakhir ada kayak vocabulary-nya gitu, sini lengkap semua. Oke, jadi dia bukunya tadi bagus banget, ini aku suka banget. Buku ini pas ketemu buku ini juga aku penasaran kayak ini apa sih, apakah cuma gambar-gambar doang di flap doang. Ternyata itu ada cara mainnya, cara bacanya yang bisa menstimulasi anak
untuk bisa belajar mengeja, membaca, terus juga untuk melatih daya ingat mereka. Selanjutnya Mamams, kita lanjut lagi. Di sini aku punya buku dari Really Decent Books. Jadi ini bukunya kalau nggak salah aku belinya di toko buku juga sih. Ini aku nggak beli online, tapi pastinya seperti yang buku tadi akan aku taruh di description ya untuk link pembelian online-nya. Ini judulnya My First Book of Things to Find yang seri Animals. Oh no, ini aku nemunya di Gramedia. Iya. Jadi kalau misalnya Mams tinggal di area Tangsel atau Jaksel tuh dekat ke Pondok Indah PIM 1 itu kan ada Gramedia. Aku belinya di situ. Ya, aku baru ingat ini aku belinya di Gramedia PIM 1. Oke, jadi seperti buku yang tadi ini juga ada cara mainnya atau cara bacanya ya. Kita sebagai pendamping orang tua harus mengarahkan anak biar nggak ngasih buku aja gitu loh, entah diapain, cuma dibaca-baca doang, tapi itu pasti ada tujuannya, ada caranya di mana buku ini bisa ada manfaatnya untuk mereka gitu ya. Jadi buku ini tuh tentang seperti judulnya Things to Find. Jadi kita tuh kayak disuruh nyari gitu loh sambil berhitung juga. Aku kasih contoh ya, kita langsung ke halaman pertama. Di sini pertanyaan kayak misalnya, can you find, bisakah kamu temukan one little pony. Nah, terus nanti anaknya disuruh cari little pony mana ya, gitu. Terus kan karena tadi udah disebutin one little pony, jadi dia bisa ada gambaran cara berhitung, punya konsep cara untuk menghitung benda gitu kan. Kayak misalnya kita bilang 1, berarti one, ya udah itu aja gitu. Lalu kayak misalnya, can you find 5 guinea pigs. Jadi di sini ada guinea pig dan kita disuruh cari 5 guinea pigs. Jadi dia bisa cari di mana guinea pigsnya, sekalian dia hitung juga bener nggak sih ada 5 guinea pigsnya gitu kan. Jadi di sini kita punya guinea pigs dan anak tuh bisa hitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia tadi aku bilang dia bisa punya konsep berhitung untuk anak-anak yang toddler, TK gitu kan. Ini udah bisa mulai diajarin cara berhitung in a very simple dan fun way gitu ya. Nah, halamannya sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kategori. Jadi di sini ada pets, terus juga di sini ada wild woodlands, dan gambarnya itu jujur agak challenging ya sebenarnya. Jadi makin ke belakang sini tuh menurut aku tingkat kesulitannya tuh makin tinggi. Jadi gambarnya ya warna-warni sih memang, dan memang mungkin disengaja untuk setiap halaman itu tuh gambarnya tuh penuh gitu. Jadi biar anak tuh kayak nyari-nyari gitu. Jadi dia bisa teliti, cari, dia biar matanya tuh tajam gitu loh, nyari apa aja yang dicari di sini dan meningkatkan daya imajinasi mereka juga. Karena kan ini gambar-gambar hewannya itu bukan hewan beneran ya yang foto gitu, tapi ilustrasi gitu. Jadi mereka bisa punya imajinasi, oh ini tuh kayaknya burung hantu ya, owl gitu. Karena kan gambarnya warnanya nggak kayak warna owl beneran gitu kan, jadi warna-warni gitu. Jadi di setiap pinggiran ini juga ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. How many orange carrots are there? Jadi disuruh cari carrotsnya ada berapa, dan disuruh cari juga ada di mana, can you find, disuruh tunjuk gitu kan, disuruh hitung. Jadi ini bukunya tuh menurut aku bagus banget. Kamu bisa ajarin anak kamu untuk bantu cari. Jadi kayak kayak mini games lah gitu, cari di mana gitu. Jadi anak tuh kayak tertarik terus untuk baca buku ini. Jadi nggak cuma lihat-lihat gambarnya aja, tapi ada gamesnya juga. Oke? Ini bukunya lumayan berat sih karena dia board book, tebel, tapi yang pastinya ini berguna banget. Nah, di belakangnya ini sebenarnya Moms bisa lihat nih, ini early learning guide. Jadi menstimulasi sensesnya, pendengaran, penglihatan, dan tangannya juga kayak aku bilang tadi. Terus juga learning guide untuk berhitung 1, 2, 3 gitu kan, maksudnya early years counting gitu. Terus juga ini udah direkomendasiin untuk 1 tahun ke atas, seperti yang aku bilang, untuk usia toddler ke atas gitu ya. Ini seri-serinya tadi ada yang at home, holiday, sama out and about. Jadi ada 4, termasuk ini yang animals.
Lalu yang ketiga ini lebih ke buku tentang belajar bahasa sih. Jadi ini full English juga, buku tentang opposites atau kata yang berlawanan ya, kata berlawanan dalam bahasa Inggris dalam hal adjektif atau kata-kata sifat ya. Jadi ada big, ada small, ada hairy, ada smooth, ada day, ada night gitu. Nah ini bukunya dari mana ya ini pada berarti? Oh, Caterpillar Books. Ini juga buku impor. Waktu itu aku belinya di pameran buku anak-anak. Waktu itu lagi ada di City Walk, tapi sayangnya sekarang udah selesai sih pamerannya. Dan tapi aku yakin ini pasti ada juga sih di online. Pokoknya nanti aku taruh ya di description box untuk mami yang nyari. Judulnya adalah Early Learners Opposites ya. Ini langsung kita lihat opposites-nya. Di depan ini ada gambar hewan, pasti langsung menarik banget buat anak-anak. Bentuknya juga nggak terlalu besar, board book, dan cornernya itu rounded. Oke, nah kita lihat ke halaman pertama di sini. Seperti yang aku bilang, ini bukunya tentang opposites atau kata yang berlawanan. Jadi di sini kita udah punya day dan night. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa anak moms lihat during the day, dan ini ada hewan-hewan dan juga benda-benda yang bisa dilihat during the night. Jadi kalau di malam hari itu ada burung hantu, terus kita bisa lihat bintang, lihat bulan, terus kita juga tidur kalau udah malam kan. Sementara kalau di siang itu kita bisa lihat matahari, bisa lihat pelangi dan lain-lain. Lalu ada juga nih big dan small. Ini juga penting untuk anak-anak belajar konsep kata-kata sifat ya, adjektif, di mana ada small, ada big, ada tall, ada short gitu kan. Biar dia bisa membedakan benda-benda menurut kelas-kelasnya sendiri, dari misalnya dari kelas bentuk atau tingginya gitu kan, dan kata sifat lainnya. Jadi di sini ada hewan-hewan yang kecil nih, apa aja? Ada mouse, ada ladybug, ada kumbang juga, beetle, terus ada yang big itu ada gajah pastinya, terus ada pesawat dan lain-lainnya. Ini bukunya fun banget sih moms untuk anak-anak yang baru mau diperkenalkan ke buku ya, biar mereka tuh tertarik sama buku-buku ini, karena bukunya itu juga fun banget, warna-warni, banyak gambarnya juga, dan ada beberapa gambar yang timbul nih kayak gini. Jadi si gajah ini ditampilkan di halaman yang ini dan juga yang ini. Jadi makanya yang ininya bolong. Tuh halaman ini bolong. Jadi biar elephantnya bisa kelihatan juga ya. Ini juga ini banyak, ada tall, ada short. Ini anak itu tuh paham konsep benda kata-kata sifat ya. Jadi benda-benda yang mungkin dia bisa lihat atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Oke, nanti harganya juga Mams bisa langsung lihat di description box, oke? Nah, yang terakhir nih Mams, aku langsung punya 2 buku yang menurut aku mirip-mirip sih, bukan karena mirip isinya ya, tapi dia itu bener-bener lengkap banget ya, karena sesuai covernya nih Mams bisa lihat, ini adalah My First 1000 Words, 1000 kata. Kalau Mams ngikutin channel aku udah pernah punya dulu buku anakku itu yang ini nih, ntar aku taruh di sini ya, bukunya yang ini. Jadi itu sekarang udah babak belur banget itu buku. Dan ini sama kayak gitu juga, 1000 ya. Dan bedanya kalau ini tuh isinya ilustrasi semua dan ukurannya juga lebih kecil. Aku beli ini lagi karena pertama yang itu udah hancur banget bukunya, terus juga ini lebih kecil, jadi lebih enak kalau dibawa-bawa kan, karena anakku tuh pasti dia mau bawa buku kalau misalnya pergi kemana-mana atau nginep-nginep gitu, dia pasti mau bawa buku. Ukurannya lebih kecil juga, lebih compact ya, jadi lebih gampang dibawa. Dan yang ini aku beli karena anakku tuh suka banget hewan-hewan lah, pokoknya kalau ada hewan baru tuh dia tuh kayak penasaran banget, excited banget. Sini judulnya My Encyclopedia, namanya encyclopedia, jadi tebel banget memang tuh, tebel banget, of very important animals ya, jadi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, buku ini terbitan DK. Kalau ini tadi apa ya? Ini tadi Brown Watson England. Oh ini DK ini Inggris juga, jadi ini dua-duanya buku impor dari UK ya. Kalau yang ini aku belinya di Gramedia, ini juga beli di Gramedia Pim juga, Pim 1. Oke, yang mana dulu? Oke, ini dulu ya. Jadi buku yang ini seperti yang sudah aku bilang tadi ada 1000, dan di sini ilustrasi semua. Kalau memang Moms mau memperkenalkan full English ya ke anak,
buku ini tuh dia karena terbitan Inggris, jadi vocabulary-nya, nama-nama bendanya itu juga bahasa Inggrisnya UK, ya bukan Inggris Amerika, karena kan mereka ada beberapa perbedaan tuh, kayak misalnya, belum aku tandain sih, tapi nanti Mams akan temuin sendiri sih beberapa perbedaan yang bahasa Inggrisnya Amerika dan bahasa Inggrisnya UK gitu ya, United Kingdom. Nah, jadi di sini sama seperti buku yang itu, banyak banget, ada dari ini kamar mandi, terus juga ada laundry room, dapur, sekolah, meja makan ya. Dan dia memang backgroundnya putih aja gitu sih semua. Dan ada yang full illustration kayak gini. Ada juga yang kayak gini, kecil-kecil gini gambarnya. Tuh, hewan-hewannya gini juga. Oke, tuh, ini lengkap banget sih. Mulai dari shapes, terus ada banyak lah, at the beach ya, dan ilustrasinya tuh menurut aku cukup jelas sih. Ini juga kayak hewan-hewan itu juga cukup jelas bentuknya nggak macem-macem yang kayak buku yang sebelumnya tadi ya, yang Things to Find itu kan ilustrasinya beda banget. Nah, kalau ini nih menurut aku mirip banget sih sama bentuk aslinya gitu. Ini fun banget sih dan bagus-bagus juga, lengkap. Bayangin tuh 1000 kata. Jadi kalau misalnya anak Mams mau dilatih untuk biar pintar ngomongnya, biar apa ya istilahnya tuh memori kepalanya, otaknya itu juga banyak isinya dengan hal benda-benda di sekitarnya yang mungkin bahkan belum pernah dia lihat langsung, atau vocabulary baru dalam bahasa Inggris. Ini bukunya bagus banget. Nah, kalau anak Mams kayak anakku, si Ana yang suka banget juga sama buku tentang hewan, ataupun pokoknya tertarik banget nonton, harus sukanya nonton Animal Planet. Nah, dia suka banget hewan-hewan gitu. Ini bukunya bagus banget sih, Mam. Jadi ini benar-benar sesuai judulnya ensiklopedia ya. Jadi ini benar-benar isinya tuh tiap halaman ini ada berapa halaman ya? Ini 1000. Oh no, lebay sih. Lebay banget. Oh, ini ada 300-an. Oh, 225 lah sampai terakhirnya, ini ada 200-an halaman. Ini bukunya gede banget, berat banget. Ini sih emang buku untuk di rumah sih ya, karena gede banget. Isinya tuh gambar-gambar hewan, gambarnya gambar asli ya, foto-fotonya, dan ada penjelasan-penjelasannya singkat. Dia sih belum bisa bacanya, tapi ketika dia lihat sesuatu yang baru yang belum pernah dia lihat langsung, itu dia pasti langsung excited banget. Mungkin kalau kita jelasin facts-factsnya dia belum paham ya, kayak misalnya sharks itu punya gigi berapa gitu, dia belum ngerti. Tapi ini lumayan membuat dia tuh jadi menambah wawasan dia tentang hewan-hewan. Jadi nambah juga daya ingatnya gitu kan. Kalau misalnya dia baca buku ini lagi 2 hari kemudian, oh dia nggak taunya udah hafal dong, ini namanya axolotl mah, kata dia gitu. Ini apa ya ma? Ini hamster. Ini apa ya ma? Ini. Jadi terus besok-besoknya dia udah tahu ini tuh ini. Pas dia lihat di buku, atau dia lihat misalnya dia lihat cicak atau apa, terus dia udah tahu mah itu cicak, katanya gitu. Karena dia tahunya tuh dari sini gitu. Jadi ini buku yang tebel banget dan isinya memang banyak banget informasi yang bahkan aku juga nggak tahu ya ada hewan yang namanya dan bentuknya seperti itu. Oke. Jadi ini ada seri-serinya, ada very important things. Oh, jadi semua benda lah yang ada di sekitar kita. Terus ada juga yang dinosaurus, ini yang animals gitu. Oke Mam, segitu dulu video kita hari ini. Makasih udah nonton video review buku ini sampai selesai. Mungkin ini reviewnya panjang banget ya. Lebih panjang dari video-review yang biasanya, karena emang bukunya tuh perlu aku jelasin fungsi-fungsinya dan cara mainnya ke Mam semua, biar buku-bukunya itu memberikan manfaat yang maksimal ke anak-anak, karena buku-bukunya juga harganya gak murah ya, karena buku impor, tapi memang untuk apa ya istilahnya tuh kualitas dari segi fisik bukunya dan juga isinya itu manfaatnya bagus-bagus banget. Jadi worth the money lah kalau misalnya Mams beli ini buat anak-anaknya, dan pastinya juga kita sebagai orang tua happy juga pasti kalau misalnya anaknya itu pintar ngomongnya, terus juga nambah terus vocabulary misalnya bahasa Inggrisnya gitu kan, terus juga imajinasinya itu berkembang gitu kan. Jadi anaknya mungkin nanti udah siap untuk misalnya masuk preschool, TK, atau SD dan lain-lainnya ya. Begitu dulu videonya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye, assalamualaikum.